ingat bahwa sebetulnya setelah masuknya PAN dan Golkar, komitmen PKB untuk menjadikan eh, Caimin sebagai wakil presiden ini terganggu dan kemudian memberikan efek domino dengan keluarnya Caimin karena sudah pasang harga sebagai cawapres, ya akhirnya juga terkait dengan eksistensi koalisi perubahan dan membuat Demokrat mencelat dari koalisi itu. Baik, kita mulai acara kita, Indonesia News Talk kita pada malam ini mengangkat tema tentang PKS dalam pusaran koalisi Amin, Anies Caimin, kepada Pak Mardhani, dipersilakan. Terima kasih Bang Haldi, izin Mas Hensat dan Prof. Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya ke saya, Prof. Firman, apa yang terjadi di balik keputusan yang agak mengejutkan, ya. Tiga partai koalisi perubahan untuk persatuan yang setahun ini solid tiba-tiba sedikit beriak bahkan bergelombang sebelum bertarung antar kontestan adalah bagaimana memastikan mendapatkan cawapres yang memenuhi persyaratan untuk menang, ya. Dan dalam banyak perkembangan sebetulnya koalisi perubahan untuk persatuan ini sudah mengarah kepada satu dua sosok, ya, yaitu Mas Ahaye dan Kang Aher, ya. Tetapi memang Nasdem dengan segala insting dan segala perhitungannya mencoba untuk tidak cepat-cepat mendeklarasikan ketika calonnya tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dan kriteria yang diinginkan teman Nasdem dalam pandangan saya logik, masuk akal. Mas Anies Baswedan punya handicap, kelemahan di Jateng dan Jatim. Sehingga siapapun cawapres yang dipilih, mestinya memperkuat Jateng dan Jatim, ya. Dan Mas Anies pernah bilang kemungkinan dari Jawa Timur, gitu loh. Nah, Mas Ahaye dari Jawa Timur, ya, tapi Caimin juga dari Jawa Timur. Dan dalam perkembangan yang ada, dalam 1-2 hari yang sangat menentukan, kalau nggak salah 28-29 Agustus, Pak Surya Paloh dalam hal ini mengambil inisiatif mengajak PKB dan langsung menawarkan posisi cawapres. Memang ini sesuatu yang dilematis. Secara kalkulasi masuk akal bahwa Nasdem dan PKB cukup 59+58, 117, syarat minimalnya 115 20% threshold. Pandangan Pak Surya Paloh yang saya ketahui, kita ikat dulu ini. Karena dengan 117 ini kita bisa berlayar. Pasti akan ada respon dari teman-teman PKS dan teman-teman Demokrat. Berjalanlah proses itu dan ternyata memang satu dan lain hal menyebabkan kawan-kawan Demokrat punya alasan yang pandangan saya juga sangat masuk akal. Sebetulnya paling sederhana, tidak ada masalah kata teman Demokrat nambah PKB, tapi posisi cawapres seperti biasa kita musyawarahkan bersama. Tetapi memang perspektifnya tidak jumpa. Teman-teman Nasdem menganggap Mas Anies harus segera mengikat Gus Muhaimin, dan teman-teman Demokrat merasa prosedur pengikatan ini tidak sesuai dengan fakta ataupun piagam kerjasama, sehingga satu dan lain hal posisi saat ini teman-teman Demokrat belum bisa bersama, ya. Terkait dengan posisi Partai Keadilan Sejahtera, tadi Bang Aldi sudah menyampaikan keputusan Majelis Syuro PKS bersama Mas Anies Baswedan, dan keputusan ini dipegang teguh. Kita mengucapkan selamat kehadiran Partai Kebangkitan Bangsa yang bahasa Mas Anies menambal rongga-rongga yang memang kurang. Insya Allah dengan bergabungnya Caimin dan Partai Kebangkitan Bangsa,
koalisi perubahan untuk persatuan makin kokoh dan makin dekat kepada target-target pemenangannya. Perjalanan masih panjang, tetapi kita berharap etika dan logika yang dijadikan landasan sehingga kita bisa ketemu titik yang optimal untuk pemenangan Mas Anies Baswedan yang sekarang sudah berpasangan dengan Gus Muhaimin. Begitu Mas Aldi. Dan sekarang kita ke Prof. Firman. Assalamualaikum Prof. Firman. Ya, bagaimana Prof. Firman melihat dinamika terakhir konstelasi politik perubahan peta koalisi dan perubahan peta capres-cawapres? Apakah masuknya Caimin di koalisi perubahan akan semakin menguatkan potensi dan peluang menangnya Pak Anies Baswedan dalam Pilpres nanti, ataukah ada pandangan lain? Pada Prof. Firman, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Adi. Pertama, saya ingin merespon sikap PKS di tengah pusaran Anies dan Caimin ini ya, bahwa apa yang dilakukan PKS ini merupakan akumulasi dari 4 komitmen. Yang pertama, komitmen pada perubahan, kemudian komitmen pada Anies Baswedan, komitmen pada kepantasan, dan komitmen pada aturan. Ini yang membuat PKS meski mengalami kekagetan, tapi mencoba untuk cool dan stay, saya kira. Kalau boleh jujur, kehadiran Caimin ini memang tidak diprediksi oleh banyak kalangan, termasuk dari kalangan pengamat yang sangat mengamati sekalipun, begitu ya. Ini sesuatu yang unthinkable. Tapi PKS tetap, saya kira, punya komitmen bersama di dalam koalisi ini, karena itu tadi ada komitmen pada gagasan besar mengenai perubahan. Gagasan inilah yang mengikat lahir batin bagi partai ini, yang juga ditambah dengan komitmen terhadap Anies Baswedan sebagai sosok yang dipandang mampu pada akhirnya membuat banyak perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, membuat terobosan-terobosan. Soliditas satu koalisi mengikuti kepentingan elektoral. Dengan kata lain, elektoral atau elektabilitas is number one. Ya, ketika ada 2 statement yang saya dapatkan dari Muhaimin, Caimin, dan juga dari Sudirman Said, yang keduanya meskipun berkata-kata secara berbeda, tapi substansinya sama. Yang terpenting adalah pemenuhan elektoral, kesepakatan atau deal elektoral. Ketika itu sudah deal, yang lain meskipun tidak berarti tidak penting, itu bisa menyesuaikan. Ketika elektoral itu Caimin, kalau saya tidak salah mengatakan itu, kalau elektoral itu sudah deal, kita bisa move on, begitu. Apa yang terjadi saat ini adalah banyak partai-partai khususnya menengah ke bawah itu menjadikan posisi wakil presiden sebagai harga mati yang dibayar pun tidak kena, begitu ya. Dan itu tidak hanya di PKB, saya kira itu juga ada di PAN, saya kira juga ada di P3, saya kira juga to some extent ada di Golkar ya, kalau tidak RI 1 ya RI 2 begitu, dan yang lain begitu. Dan ini memang adalah era pertempuran cawapres juga begitu ya. Dan ini bahkan saking penting dan signifikannya posisi RI 2 ini membawa efek domino yang serius ke koalisi lain. Ingat bahwa sebetulnya setelah masuknya PAN dan Golkar, komitmen PKB untuk menjadikan Caimin sebagai wakil presiden ini terganggu, dan kemudian memberikan efek domino dengan keluarnya Caimin karena sudah pasang harga sebagai cawapres, ya akhirnya juga terkait dengan eksistensi koalisi perubahan dan membuat Demokrat mencelat dari koalisi itu. Jadi ini satu hal yang berangkat dari
keinginan untuk menjadikan cawapres sebagai posisi strategis yang layak diperjuangkan. Saya kira itu catatan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.